atau lagi kita menjalankan gaya hidup sehat. Namun sebelumnya izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semuanya. Semoga sehat selalu, makin fit. Boleh nih ditulis di kolom chat, goals atau impian atau resolusi apa yang sudah diagendakan oleh Bapak Ibu semuanya di tahun 2022 ini. Boleh yuk berbagi dengan saya apa sih resolusinya? Mungkin tahun ini ada yang pengen kulitnya tambah cerah, atau mungkin resolusinya pengen gak begadang lagi. Kayak tadi percakapan antara Sam dan Citra gitu ya. Bahwa memang seperti itu yang terjadi realitanya. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Masih ada beberapa gaya hidup sehat yang bolong-bolong nih. Nah, goals-nya kalau dari Pak Radius ini saya baca, pengen punya badan ideal dan sehat. Nah, ini sebenarnya modal loh ya, kalau kita memiliki berat badan yang ideal, sehat, ini kita bisa ngapa-ngapain. Kita bisa menjalankan bisnis, kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian, aduh kalau dari Kak Ira gitu ya, pengennya tentu saja sehat dan awet muda. Kemudian ada yang bilang, oh ototnya tahun 2022 Mbak Resti, saya mesti nambah nih masa otot saya gitu ya. Selain deposit saya yang tambah gede, tapi masa otot saya juga harus bertambah. Seperti yang dikatakan oleh siapa ini? Ada dari Butin Manila gitu ya, bahwa sehat jasmani, rohani, dan keuangan juga. Tapi kalau di sini saya lihat gitu ya, semuanya ada satu benang merah, yaitu sehat, pengennya sehat. Nah, dalam rangka mewujudkan tubuh yang sehat ini, saya punya checklist. Yuk kita sama-sama lihat checklistnya seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu analisa. Dari poin 1 sampai poin 9, ada berapa jawaban ya? Poin 1 gitu ya. Bapak Ibu konsumsi enggak buah dan sayuran 5 porsi setiap harinya, minimalnya ya 5 porsi setiap harinya. Jadi kalau 1 porsi itu pisang 1 buah, bukan pisang 1 sisir ya. Kalau semangka pun juga tidak semangka 1 buah, tapi semangka 1 potong. Kalau buah yang kecil-kecil seperti misalnya rambutan, stroberi, kelengkeng, itu 1 mangkok sedang atau 1 mangkok sayur yang kecil itu tanpa kuahnya kalau untuk sayuran. Kemudian kalau jeruk, apel, pir, ini 1 porsinya adalah 1 buah. Poin yang kedua, saya konsumsi air putih ya pertanyaannya. Jadi nggak termasuk teh, nggak termasuk kopi ataupun minuman yang lainnya, tapi air putih, air mineral. Paling sedikit 8 gelas sampai 10 gelas setiap harinya. Kemudian setiap kali waktu makan menyertakan lauk pauk atau sumber protein. Saya rasa kalau ini semuanya ya, karena ya gimana Mbak Resi masa makan mau nggak ada lauknya gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang biasanya jadi challenge juga. Saya makan makanan cepat saji atau fast food kurang dari 2 kali per minggu. Hati-hati, sekarang zamannya mudah banget kita mengakses makanan. Tinggal order pakai jempol, makanan datang. Apalagi yang cepat saji seperti ini. Kemudian poin yang kelima, saya tidak minum minuman beralkohol. Poin keenam, tidak merokok. Poin ketujuh, olahraga setidaknya adalah 3 kali dalam seminggu. Kemudian tidurnya tidak begadang sehingga secara durasi kuantitasnya 7 sampai 9 jam setiap malamnya. Dan yang terakhir adalah saya mampu mengelola stres. Kalau anak muda dibilangnya nggak gampang baper, nggak overthinking,
kemudian nggak trust issue. Nah, ini biasanya bahasa-bahasanya anak muda seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengelola stres dengan baik. Nah, silahkan di total. Bapak Ibu ada berapa jawaban ya? Nah, disimpan dalam hati ya, nggak perlu di-share jawaban iya-nya ada berapa. Silahkan dihitung, kemudian disimpan dalam hati. Kita akan cari tahu apa sih artinya dari total ya yang kita dapatkan. Nah, jika hasil dari Bapak Ibu adalah wow semuanya sudah dijalankan gitu ya, olahraganya sudah minimal seminggu 3 kali, tidurnya juga nggak begadang, banyak dianya sampai 9, ini artinya sudah menjalankan gaya hidup sehat, dipertahankan. Geser sedikit yuk. Kalau hasilnya 7 sampai 9 ini masih ada bolongnya. Masih ada beberapa area yang bisa dikembangkan, yang bisa diimprove, yang bisa diperbaiki lagi dari gaya hidupnya. Tapi kalau ternyata kurang dari 7, ini harus segera berlari. Nggak bisa hanya jalan kaki, tapi berlari dalam artian dikejar lagi goals-nya, gaya hidupnya harus segera diperbaiki. Nah, terkait dengan pandemi ini, ada beberapa perubahan gaya hidup. Entah itu disadari atau tidak disadari. Jadi kami punya data, ada 44% responden yang menjadi ngemil di malam hari. Coba dicek. Selama 2 tahun terakhir ini, apakah terjadi kenaikan frekuensi ngemil di malam hari? Oke. Berikutnya, yang dicamil apa Mbak Resti? 23,5% responden ngemilnya makanan yang manis dan yang asin. Mengandung gula, mengandung natrium, ini meningkat. Kemudian dari segi psikisnya, psikologis, 64,8% bahkan mengalami masalah psikologis pada 5 bulan awal pandemi. Yang biasanya bisa hangout, keluar rumah, bisa sosialisasi dengan teman, dengan saudara, rekan kerja, tiba-tiba dalam tanda kutip gitu ya, nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, hanya di dalam rumah. Nah, ini kalau nggak bisa mengelola stres dengan baik, jatuhnya adalah bisa ke depresi. Depresi karena merasa menjadi pribadi yang tertutup, saya sendiri, ataupun depresi karena memikirkan situasi, jadinya cemas, kasusnya setiap hari kok naik ya. Nah, ini lama-lama juga hati-hati ya, Bapak Ibu bisa menurunkan imunitas. Jadi kita mencerna informasi dengan bijak dan seperlunya. Kemudian 63% dari responden mengalami peningkatan waktu sedentary. Meeting sambil di atas kasur sekarang bisa. Kalau dulu meeting di hadapan bos sambil berdebar-debar gitu ya. Kalau sekarang meetingnya bisa disambi nonton TV, bisa disambi makan. Kemudian apa-apa sekarang dikerjakan dengan lebih mudah sehingga terjadi peningkatan waktu sedentary. Waktu sedentary ini diartikan sebagai waktu santai, waktu tanpa aktivitas fisik. Jadi kalau dulu kerjanya ada di gedung gitu ya, kita butuh naik tangga. Nah, sekarang apa-apa dari rumah. Bangun tidur, mandi, tinggal duduk di ruang tamu atau di ruang kerja sampai sore. Nggak kemana-mana gitu ya. Nah, dari semua itu tentu saja akan membawa risiko kesehatan, gangguan kesehatan. Pasti Bapak Ibu mengenal yang namanya penyakit degeneratif yang bermula dari gaya hidup tidak sehat. Kita cari tahu dulu apa sih arti dari penyakit degeneratif ini. Jadi kalau diartikan yaitu memburuknya keadaan secara bertahap seiring bertambahnya waktu. Penurunan fungsi organ maupun jaringan tubuh kita yang terjadi secara perlahan dan bertahap.
HAP. Jadi nggak ada tuh ujuk-ujuk pingsan gitu ya, ternyata terkena stroke. Pasti sebelumnya ada gejala, namun tidak mau dirasakan gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Seiring dengan bertambahnya usia, proses penuaan, fungsi organnya menurun sehingga terjadilah penyakit degeneratif. Umumnya seperti ini. Kalau kita sebutnya penyakit degeneratif itu kan penyakitnya orang tua karena terkait dengan penurunan fungsi organ. Nah, pertanyaan saya berikutnya untuk Bapak dan Ibu, silahkan dituliskan di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, bisakah penyakit degeneratif menyerang usia muda? Mau cek dulu jawabannya. Dari Bu Maria dan Bu Dewi bisa, Bu Sedayu bisa, Pak Radus bisa, Bu Yeti apa kabar Bu? Bisa. Dari Bu Ida Ayu, dari Hans, dari Intan, dari Pak Nengah. Oh, bahkan ada yang sampai dikasih sangat bisa gitu ya. Dari Bu Lili pun juga begitu, Bu Foni seperti itu. Berarti bisa dikatakan dong, kalau penyakit degeneratif ini bukan penyakit orang tua lagi, tapi anak muda pun bisa mengalaminya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Semuanya sudah sepakat ya, bisa sekali, bisa banget nih Mbak Reti, anak muda sekarang mengalami penyakit degeneratif. Karena apa? Tadi kuncinya adalah penyakit degeneratif itu terjadi akibat penurunan fungsi organ. Nah, organ ini isinya apa? Adalah jaringan. Jaringan yang terdiri dari apa? Dari sel. Saya akan tampilkan slide berikutnya. Sel kita dan tubuh kita dan KTP kita ini memiliki usia. Jadi kalau Bapak Ibu melihat usia atau tanggal lahir yang tertera di KTP, itu disebut usia kronologis. Saya lahirnya tahun 2020, kita punya baby gitu ya, lahirnya di tahun 2020. Di tahun 2022 usianya adalah 2 tahun. Seperti itu. Jadi usia kronologis ini adalah usia kalender, usia yang ada di KTP, dihitungnya sejak kita lahir. Nah, usia ini tidak ada kaitannya dengan gaya hidup maupun pola makan. Mau puasa, mau makannya banyak, mau makan daging, mau minum soda, mau vegetarian, ataupun mau mengkonsumsi makanan seimbang, ini usianya nggak ada kaitannya. Kalau bertambah 1 hari, bertambah 1 minggu, 1 tahun, ya akan nambah angkanya. Kemudian dia memiliki relevansi yang sangat sedikit terhadap fungsi tubuh. Karena tadi ya, tidak terkait langsung dengan gaya hidupnya kita. Tapi kalau usia sel, usia tubuh, ini adalah apa yang di dalamnya tubuh kita. Nggak bisa dicatat di KTP, tidak tertera di akta kelahiran. Nah, sebenarnya usia kita ini ya usia sel. Inilah yang membuat anak-anak muda zaman sekarang tensinya udah naik, asam uratnya udah muncul, kolesterolnya udah tinggi, dikit-dikit migrain, duduk sebentar kesemutan. Karena apa? Usianya aja yang 30, tapi secara sel udah jauh di atas itu. Misalnya mencapai 40 tahun. Karena apa? Dipengaruhi oleh gaya hidup dan kebiasaan makan sehingga mempercepat penuaan. Nah, ini kita biasanya kalau untuk mengetahui usia biologis ini ada beberapa tools atau alat bantu ukur gitu ya untuk mengetahui body age atau usia selnya. Kadang orang terlihat lebih muda, tapi tidak jarang orang justru memiliki body age yang lebih banyak daripada usia kronologisnya. Hati-hati, ini juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya penyakit degeneratif karena daleman kita yang sudah melebihi dari usia kita
seharusnya. Nah, berikutnya lagi nih, apa sih akibatnya kalau menjalankan gaya hidup yang tidak sehat? Saya ambil dari core-nya dulu atau intinya dulu. Indonesia ini sekarang sedang menghadapi triple burden malnutrisi. Kalau dilihat, banyak orang yang gemuk. Tapi orang gemuk ini di satu sisi mengalami kekurangan gizi. Jadi yang dimakan hanya bikin kenyang, tidak bikin tubuh sehat. 1 dari 5 orang Indonesia mengalami obesitas. Obesitas ini apa impact-nya, Mbak Resti, gitu ya? Bagi beberapa orang tentunya menjadi kurang percaya diri kalau memiliki penampilan yang berlebih. Kemudian obesitas ini disebut mother of disease. Dia akar dari penyakit degeneratif lainnya. Diabetes mellitus. Kenapa bisa gitu ya? Gimana gulanya mau masuk ke dalam sel dibawa sama insulin, orang selnya aja diselimuti sama lemak. Jadi kalau orang obesitas itu kelebihan lemak. Nah, begitu juga dengan fatty liver. Gimana bisa nutrisinya mau ke organ liver atau hati? Kalau lemaknya itu sendiri justru menutupi hati menjadi fatty liver. Nah, kalau seperti itu, kelamaan juga akan timbul plak di pembuluh darah. Tekanan darahnya tinggi karena selangnya atau pembuluh darahnya menjadi semakin sempit. Kemudian lanjut manifestasinya kepada penyakit jantung, stroke. Nah, kolesterol, asam uratnya tinggi, kanker, beberapa jenis kanker juga bisa dicetus oleh obesitas. Karena obesitas ini membuat tubuh kita meradang. Tubuh kalau meradang itu artinya adalah radikal bebas. Sedangkan berapa banyak tubuh bisa memproduksi antioksidan atau berapa banyak tubuh bisa mendapatkan antioksidan dari luar. Dan ciri berikutnya atau bahaya obesitas berikutnya adalah sleep apnea. Pada saat tidur, orang kalau gemuk, kelebihan berat badan gitu ya, pada saat tidur ini bisa membuat terhentinya nafas untuk sesaat. Namanya adalah sleep apnea. Jadi nafasnya berhenti beberapa saat, kemudian dilanjut bernafas lagi, kemudian berhenti lagi beberapa saat, dan ini terjadi berulang sepanjang malam. Atau kalaupun belum sleep apnea, yang bisa ditandai kalau orang kelebihan berat badan adalah mendengkur. Ini sudah gejala-gejala mengalami kelebihan berat badan, bahaya dari obesitas. Nah, kalau ngomongin resolusi, saya setuju dengan Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Kita pun juga punya hasil studi yang mengatakan bahwa 50% pengen lebih aktif, pengen lebih sering berolahraga di tahun ini. Kemudian 39% pengennya memperbaiki pola makannya. Nah, jadi yuk kita sama-sama menjalankannya bersama Nutrilite. Jadi holistik ya, yang diperbaiki itu holistik. Pelan-pelan, nggak harus langsung 6 kunci gaya hidup ini dilakukan bersama-sama. Yang ada malah kita mau mengelola stres malah jadi stres. Karena kita kepikiran harus diforsir gaya hidup sehat gitu ya. Tapi jalankan pelan-pelan dari 6 kunci gaya hidup sehat ini, tapi secara holistik, keseluruhan. 6 itu apa? Dari dietnya, dari pola makannya. Jadi kalau diet itu lebih kepada bagaimana kita memilih makanan yang akan kita konsumsi. Pola makan itu lebih kepada frekuensi, kemudian teratur atau tidak, stres, pola tidurnya kita, aktivitas, dan pola pikirnya kita. Kenapa harus semuanya, Mbak Resti? Saya mau diet. Iya, diet diperbaiki, tapi sambil memperbaiki semuanya. Karena yang namanya tubuh, yang namanya faktor risiko tadi, ini kan tidak terjadi dalam semalam. Karena gaya hidup sehat, karena gaya hidup kurang sehat maksud saya, yang sudah terjadi bertahun-tahun.
saya sudah hidup 33 tahun gitu ya. Bisa dikatakan 30 tahun sendiri ini saya makannya hedon. Nah, karenanya untuk menutup gaya hidup yang kurang sehat 30 tahun yang sudah terjadi, ini kan butuh holistik, butuh secara keseluruhan, pelan-pelan, seiring dengan berjalannya waktu, yang penting ada progresnya. Kalau mau diet dulu oke gitu ya, udah 2 minggu dilanjut dengan pola makan, 1 bulan kemudian dilanjut masuk aktivitasnya, kemudian mulai mengafirmasi diri dengan positif, jadi pola pikir, stresnya ini dikendalikan, kemudian diperbaiki pola tidurnya. Jadi holistik, pelan-pelan kita cari dulu apa sih pencetus kita belum bisa menjalankan gaya hidup sehat. Apakah waktu, apakah mungkin tenaga, dan lain sebagainya. Baru nanti kita tentukan sasaran kunci gaya hidup sehat mana nih yang mau saya targetkan duluan. Karena nanti akan nyambung seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan bahas dari yang pertama, diet yang seimbang. Impiannya adalah seperti ini. Saya pun juga mengimpikan setiap kali makan seperti ini. Jadi dalam satu piring saya, pengennya lebih banyak buah sayur, vitamin, mineral, serat, fitonutrisi, protein is a must, harus ya ada protein di setiap kali kita makan. Kemudian karbonnya tetap ada karbohidrat, tetapi lebih kita pilih kepada jenisnya yang kompleks sebagai sumber energi. Ini adalah idealnya, piring yang ideal. Jadi kalau Bapak Ibu cari gitu ya, kita punya panduan isi piringku. Itu adalah program dari pemerintah untuk menggalakkan kita mengkonsumsi gizi yang seimbang. Jadi isi piringku itu isinya ya seperti ini. Separuh dari piringnya adalah buah dan sayur, seperempatnya adalah lauk pauk, sumber protein dan lemak yang baik, seperempatnya lagi adalah makronutrisi berupa karbohidrat. Jadi jangan kebalik ya, kalau makan jangan nasinya dulu yang dibanyakin, baru nanti ditambah kondimen yang lainnya. Tapi pastikan separuhnya itu sudah buah dan sayur terlebih dahulu. Kemudian air putih penting. Untuk apa? Menjaga suhu tubuh. Nah, itu juga butuh air putih. Untuk proses mencerna makanan juga butuh air putih. Ibarat kita ngeblender bahan, kan pasti butuh air supaya dia lebih mudah dipecah dan diserap sama tubuh. Kemudian air ini juga mendistribusikan nutrisi. Jadi habis diolah, nutrisinya tadi mau dikemanain? Masa iya mau disimpan doang di perut? Kan enggak. Otak sampai ke ujung kaki kita semuanya butuh nutrisi. Alat angkutnya adalah air yang terdapat dalam komponen sel darah merah yang membawa nutrisi dan oksigen. Makanya penting konsumsi air. Apalagi kalau kita ada makanan tambahan seperti suplementasi, maka konsumsi airnya pun juga perlu ditambah. Nah, itu poin yang pertama. Diet idealnya seperti itu. Nah, sambil ditanyakan ke diri sendiri gitu ya, kira-kira saya sudah seperti itu atau belum? Poin mana yang sudah centang dan poin mana yang harus saya kejar, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua dari gaya hidup tersebut adalah pola makan, jadwal yang teratur. Nggak ada yang namanya kita merasa kelaparan. Kita tuh nggak boleh kelaparan, gitu ya. Tipsnya adalah makan lebih sering, tetapi porsinya tidak terlalu banyak. Jadi kita bagi ke dalam 4-5 waktu makan, di mana 3 diantaranya adalah waktu makan utama. Sarapan, makan siang, makan malam. Dan tambahkan camilan 1 atau 2 kali dalam sehari. Beri jarak di setiap waktu makan 3-4 jam. Kemudian usahakan jangan skip sarapan. Kasihan badannya udah puasa pada saat kita tidur malam kan nggak minum, nggak makan, bangun tidur
Lah kok nggak sarapan? Ini kan berarti kan tangkinya kita kosongnya lebih lama. Nah, apa sih pentingnya sarapan, Bapak Ibu semuanya? Saya nggak bosen-bosen campaign tentang apa sih pentingnya sarapan. Sumber energi, tadi seperti yang saya bilang, kita bangun tidur, itu posisinya tangki kita kosong. Di pencernaannya kita ini nggak ada makanan, gitu ya, sehingga perlu diisi kembali. Ibaratnya seperti itu ya, tangki yang kosong tadi harus diisi kembali supaya kita punya energi. Kemudian mencegah makan berlebihan, utamanya di waktu makan berikutnya. Karena kalau pagi kosong, ini terstimulasi di sini, udah mikir, nanti makan siang mau apa ya? Mau burger, ditambah kentang, ditambah chips, ditambah es krim, dan lain sebagainya. Nah, sehingga program pengelolaan atau penurunan berat badannya nggak optimal lagi-lagi. Kemudian meningkatkan kemampuan otak supaya bisa fokus, konsentrasi dalam beraktivitas. Ada loh gitu yang diajak meeting pagi-pagi gitu. Belum bisa nyambung nih karena belum kemasukan nasi. Bercandanya biasanya begitu ya. Dalam artian belum kemasukan nasi ini adalah karena dia skip sarapan. Kemudian menetralkan asam lambung tadi ya. Jadi pada saat kita digenjot, tiba-tiba habis tangki kosong, makan banyak, nah begitu kita makan, asam lambungnya kita kan akan naik untuk mencerna itu. Nah, hal itu tentu saja kan tidak baik. Makanya untuk membantu menetralisir atau menstabilkan asam lambung di dalam pencernaannya kita, maka diawali dulu dengan kita sarapan di pagi hari. Nah, kalau dari porsinya, jadwalnya udah. Porsinya seperti apa, Mbak Resti? Ini adalah contoh porsi untuk masing-masing kategori makanan. Berdasarkan telapak tangan masing-masing. Jadi porsi untuk saya nggak bisa tuh pakai telapak tangan dari Bu Ani gitu ya, ataupun sebaliknya karena kami memiliki ukuran masing-masing ya untuk porsinya. Jadi kalau protein itu adalah ukuran telapak tangan tapi tidak termasuk jari tangan dan ibu jari. Jadi benar-benar telapak tangannya. Kalau buah ditelangkupkan. Nah, biasanya ini kan cukupnya untuk bawa satu buah apel, satu buah pir, jeruk, pisang seperti itu. Kemudian kalau untuk sayuran ini ditangkupkannya 2. Tanpa kuah ya. Jadi kalau konsumsi sayur bening bayam atau sop sehat yang dihitung adalah isinya, nggak pakai kuah. Kemudian nih kalau sumber makanan pokok sekepalan tangan. Fat, boleh kita konsumsi fat? Boleh. Yang bikin enak itu adalah lemak. Dalam proses pengolahan kita masih bisa konsumsi minyak gitu ya, tapi diperhatikan jumlahnya adalah sejempol. Nah, sejempol ya. Kemudian juga untuk keju dan turunannya bisa dikonsumsi juga sejempol, seibu jari. Kita sudah dapat 2 ya. Tadi dietnya, kemudian dari polanya. Yang ketiga, kita pengen lebih bisa mengelola stres. Karena stres pasti nggak bisa hilang. Setiap hari kita menghadapi stresor atau faktor stres. Gitu. Sebagai contoh gitu ya. Ini ada, kalau saya bilangnya, kalau kita stres, terkadang kita mengalami lingkaran setan. Gitu ya. Nah, kita stres. Apa yang dicari? Otak pengennya sesuatu yang dingin, sesuatu yang bikin rileks. Carilah makanan-makanan yang disebut sebagai comfort food. Comfort food saya adalah es krim manis, kemudian disajikannya dingin, itu bikin hati dan pikiran ikut adem, Mbak Resti. Beberapa orang comfort food-nya adalah kalau saya minum kopi, itu udah langsung celing gitu. Nah, hormon rasa nyaman, hormon bahagia ini muncul karena kita mendapatkan apa yang kita mau, comfort food tadi.
Tapi setelah itu yang terjadi adalah akal sehatnya main nih, udah mulai muncul. Tadi tuh ya harusnya nggak konsumsi itu, tadi tuh ya harusnya nggak beli itu. Kalau kayak gini kan sama aja kayak kemarin, bolong lagi, nyamil lagi, bolong gaya hidup sehatnya seperti itu. Itu adalah solusi yang bersifat sementara. Akhirnya ya balik lagi bisa jadi stres. Nah, caranya adalah kenali dulu sumber stresnya apa. Stresornya apa? Stres karena kerjaan, rehat dulu. Atau stres karena faktor lainnya, Bapak Ibu yang lebih bisa mengetahui dan mengenali stresor dari dalam diri masing-masing. Oke, berikutnya pola pikir. The body achieve what the mind believes. Jadi tubuh kita ini akan mampu mencapai tujuan, goals, target dari apa yang kita percayai bisa kita capai. Nah, dan di sini ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa pada saat kita memiliki kepercayaan diri, untuk mampu mengubah gaya hidup kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya, menjalankannya. Dimulai dari pola pikir. Saya bisa, saya mau, dan saya mampu. Maka tubuh akan ikut bergerak tuh ke arah yang positif. Nah, pola pikir ini kita akan bagi menjadi dua, Bapak Ibu semuanya. Pola pikir terhadap gizi atau nutrisi dan pola pikir terhadap olahraga. Pola pikir terhadap gizi. Sekarang coba bayangkan. Coba pikirkan mengapa Anda ingin mengubah gaya hidup dan bayangkan diri Anda menjalaninya. Journey yang akan dilalui oleh Bapak Ibu semuanya ini seperti apa. Kemudian selain kenali stresor atau sumber stresnya, pada saat perutnya ini kerasa lapar, kenali ini lapar benar atau lapar bohongan. Kadang kita kurang minum itu juga bisa membuat kerja otak membacanya menjadi lapar. Seperti itu. Kemudian buatlah pilihan makanan dengan benar. Bijaksana dalam memilih tadi dietnya atau jenisnya. Nah, dukungan dan motivasi dari orang sekitar tentunya akan sangat berperan. Kalau untuk olahraga, gitu ya, apa sih yang memotivasi kita untuk mau bergerak, untuk mau berolahraga selain tentunya mau sehat? Ya, diingat-ingat manfaatnya gitu. Kalau aku olahraga gitu ya, dosa-dosaku tadi makan bakso akan terhapuskan karena lemak-lemak tubuhku akan luruh. Bikin aja afirmasi atau pola pikir seperti itu yang bersifatnya adalah positif, mengingatkan kembali apa sih manfaat olahraga. Oh, kalau aku olahraga tuh ya, kalau aku inget jadi nggak gampang sensitif, kemudian suasana hati lebih baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada slide berikutnya ya. Kemudian ketahui cara termudah untuk memasukkan aktivitas fisik ke dalam gaya hidup Anda. Bagi Anda yang aktivitasnya banyak, sibuk gitu ya, curi waktu 5 menit bangun tidur, stretching dulu. Gitu ya. Jadi kita cari waktu di mana harus konsisten ya. Ini harus dipaksakan. Cari dulu 5 menit, nanti naik 10 menit sampai nanti bisa 30 menit sesuai dengan anjuran olahraga. Kemudian ketahui kekuatan Anda dan buat rencana bagaimana mengatasi rintangan. Nah, kalau olahraga itu Mbak Resti, tantanganku tuh aku nggak punya alat. Di rumah tuh nggak ada dumbbell, nggak ada treadmill, terus harus gimana? Sekarang banyak sekali cara yang bisa dilakukan gitu ya. Isi aja botolnya pakai air gitu, 1,5 liter, 1,5 liter, ataupun media yang lain untuk dijadikan beban pada saat kita berolahraga. Kemudian penghargaan diri sendiri. Kita boleh loh menghadiahi diri kita. Jadi kalau kita capai target, misalnya tadi ada yang resolusinya
10.000 langkah setiap hari. Kalau saya istiqomah gitu ya, kalau saya bisa melakukannya 7 hari, seminggu full 10.000 langkah terus, boleh loh menghadiahi diri sendiri gitu. Misalnya biar jalan kakinya lebih nyaman, beli sepatu baru gitu, biar nanti kakinya lebih nyaman. Tapi penghargaan terhadap diri sendiri ini juga disesuaikan ya dengan target yang tadi sudah dicapai. Jangan targetnya 10.000 langkah terus penghargaannya adalah sehari cheating makan pizza gitu. Itu kan juga akhirnya tutup lubang gali lubang lagi seperti itu. Nah, ini yang tadi saya cerita tentang aktivitasnya. Bapak Ibu, tidak ada yang menuntut Bapak Ibu untuk menjadi seorang atlet. Yang dianjurkan adalah aktif bergerak. Itu dulu. Kemudian naik level. Aktif bergerak itu masih masuk aktivitas sehari-hari, belum masuk olahraga, training, ataupun workout. Nah, begitu sudah terbiasa dengan aktif bergerak, naik kelas dong Bapak Ibu, yaitu dengan melakukan olahraga minimalnya 150 menit per minggu. Jenisnya mau apa aja boleh, tetapi ada tips kalau dari olahraga itu bisa diselipkan 10 menitnya adalah aerobik untuk menjaga kesehatan jantung. Dari segi intensitasnya untuk mencapai manfaat dari olahraga itu adalah sedang. Jadi kalau intensitasnya ringan, disambi nyanyi, disambi lala-lala, itu nggak jadi olahraga karena nggak capai titik pembakaran. Ataupun saking niatnya, saya langsung angkat beban 50 kilo, Mbak Resti. Intensitasnya masuk ke yang tinggi atau intensitas yang heavy gitu ya. Nah, ini pun juga tidak disarankan karena pada saat kita beraktivitas terlalu tinggi, ini setelahnya justru akan terbuka yang namanya imunitas kita menurun karena tubuh terlalu capek. Ini pun juga tidak dianjurkan. Jadi olahraganya yang sedang-sedang saja. Saya taunya dari mana Mbak Resti? Kalau olahraga saya sedang-sedang saja intensitasnya. Nah, perhatikan denyut jantung pada saat kita berolahraga. Jadi saya ingat banget dulu guru olahraga saya kalau SMA itu setiap kali kita olahraga, entah itu basket, entah itu maraton ataupun voli atau apapun gitu ya. Di tengah-tengah kita akan disuruh berhenti dulu, kita akan disuruh cek nadi gitu ya, dihitung nadinya berapa untuk mengetahui training zone yang sudah kita lalui. Nah, ini bisa dihitung dengan manual, yaitu 220 dikurangi usia. Training zone atau area pembakaran untuk bisa mendapatkan manfaat olahraga ada di 60-80% dari maksimum heart rate. Apabila sudah capai 90% maksimum heart rate, ini tandanya intensitasnya sudah tinggi. Tapi kalau masih 50% ke bawah, ini masih yang intensitas ringan. Jadi silahkan dihitung masing-masing nih, Bapak Ibu gitu ya. Training zone saya ada di mana? Dan ini bisa dihitung secara manual dengan kita memegang denyut nadi kita. Saya lanjutkan ya, tentang manfaat aktivitas fisik atau olahraga tadi. 1, pastinya melatih otot dan tulang kita. Jantungnya kita pun juga akan menjadi lebih sehat karena dia akan berkontraksi, berelaksasi untuk memompa darah dengan lebih optimal, aliran darahnya kan juga jadi lancar. Meningkatkan metabolisme. Nah, ini juga penting gitu ya. Metabolisme ini adalah semua proses yang ada di dalam tubuhnya kita. Mau proses pemecahan makanan, mau proses pembentukan hormon, ini semuanya ditentukan sama metabolisme tubuh. Kemudian membakar lemak. Ingat ya, apabila sudah mencapai
training zone. Jadi kalau ada yang ke saya, Mbak Risti, saya tuh tiap hari udah ngepel, nyapu, berkebun, tapi berat badan nggak turun-turun. Itu belum mencapai training zone ya. Kemudian bisa untuk mengurangi stres. Karena apa? Setelah kita olahraga, itu rasanya tuh jadi plong gitu ya, badannya jadi lebih rileks, pikirannya pun juga bisa lebih santai. Dan satu lagi, kita berolahraga mencapai training zone, ada keringat yang keluar, ini adalah proses detoksifikasi, jadi membuang racun-racun dari dalam tubuhnya kita. Nah, lanjut ya. Berikutnya adalah durasi tidur dan kualitasnya. Pola tidurnya seperti apa? Anjurannya adalah 7 sampai 9 jam per malam. Jadi setelah nanti tutup sesi training ini, segera rebahan gitu ya, mengkondisikan diri untuk beristirahat. Batasi penggunaan gadget, alat-alat elektronik sebelum tidur. Karena apa? Nanti bisa ke bawah, ke alam bawah sadar kita. Jadi kalau kita tiduran sambil pegang handphone gitu ya, ini kita kena sinar dari layar yang kita tatap, ini membuat tubuh kita dalam keadaan yang sadar. Jadinya enggak tidur-tidur, sulit tidurnya ya. Nah, karena itu dari durasinya. Kemudian dari kualitasnya adalah buat ruangan yang gelap dan tenang supaya melatoninnya bisa bekerja dengan baik. Suhunya juga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, disesuaikan gitu ya, nyamannya seperti apa. Kemudian dari tempat tidurnya ataupun bantalnya juga dibuat senyaman mungkin. Dari segi nutrisi atau makanannya, hindari makanan-makanan yang membuat kita terjaga atau mengalami gangguan pencernaan. Contohnya kalau kita udah sore konsumsi kopi, nanti malamnya nggak bisa tidur. Ataupun makanan-makanan yang memicu gas. Tadi kata Mbak Resti, aku konsumsi sayurnya harus banyak gitu ya. Ya udah, aku makan kubis, aku makan kembang kol, kemudian karbohidratnya bosan nasi, aku ganti ubi gitu. Nah, ini adalah bahan-bahan yang memicu gas. Jadi pas mau tidur rasanya perut akan penuh, begah. Ini nanti akan mengganggu juga. Dan batasi juga waktu makan dan minum makanan yang besar itu kalau bisa 3 sampai 4 jam sebelum tidur. Nah, itu tadi 6 kunci gaya hidup sehat. Saya yakin gitu ya, 1-2 gaya hidup sehat masih ada yang bolong. Apalagi di poin diet, pola makan, olahraga. Nah, ini yang banyak sekali ya. Nah, karenanya dioptimalkan yuk kalau dari segi nutrisinya, gap nutrisi yang belum kita dapatkan dari makanan, diinjek, disuplai sama suplemen. Jadi posisi dari suplemen ini bukan obat. Bukan kalau kita, oh tekanan darahku tinggi, aku minumnya apa ya? Jadi posisinya tidak seperti itu. Tapi suplemen ini memperbaiki kerja organ karena apa? Karena dia memberikan nutrisi. Jadi suplemen ini bukan obat dan bukan pengganti obat, melainkan isinya adalah ekstrak dari ekstrak seperti dari kita makan sehari-hari. Nah, tipsnya memilih suplemen pastikan alami, aman, efektif. Konsumsinya bersamaan dengan makanan atau sesuai dengan anjuran konsumsinya seperti apa. Simpan suplemen ini di tempat yang kering, terlindung dari sinar matahari langsung maupun suhu panas dan lembab. Konsumsi sesuai anjuran dan kebutuhan. Tadi ya, cukupi minum air putihnya supaya optimal penyerapan dan distribusi dari kandungan suplemen ini ke seluruh tubuh. Bapak Ibu pastinya sudah sangat hatam dengan Nutrilite ini gitu ya, karena dia itu yang pertama, the first, sejak tahun 1934. Sudah 88 tahun, mau 90 tahun produk ini ada. Kemudian dia the only, satu-satunya
yang memiliki ladang organik sendiri. Kalau nggak punya ladang organik sendiri, cari ladang rekanan yang dia menerapkan Nutri-Share. Jadi sama seperti ladang organik milik sendiri. Kemudian dia the best. Kalau dilihat MW maupun Nutrilite ini beberapa tahun menempati penjualan produk tertinggi untuk kategori food supplement maupun multivitamin dan multimineral. Pertanyaan berikutnya, Mbak Resti, Nutrilite itu kan lengkap, produknya banyak. Kalau saya mau memulai gitu ya. Tadi kan 6 kunci gaya hidup tadi pasti ada 1 atau 2 dulu nih yang mau dimulai sambil nanti dilengkapi ke-6-nya gitu. Kalau dari produk juga gitu Mbak Resti. Dari mana dulu saya harus mulai? Nah, ini saya perkenalkan namanya adalah Foundational Trio. Jadi trio ampuh dari Nutrilite untuk membantu memenuhi kebutuhan basic, kebutuhan dasar. Salmon omega 3 kompleks. Setiap tubuh kita pasti memiliki aliran darah, punya jantung. Nah, inilah peran dari salmon omega 3 kompleks untuk menjaganya. Isinya berapa, Mbak Resti? 300 mg, di mana 180-nya adalah EPA, 120-nya adalah DHA. Seperti itu. Terbuatnya dari apa? Dari salmon. Jadi bervariasi ya, dari sumber ikannya pun kita mengikuti anjuran WHO untuk mengkonsumsi beragam sumber makanan laut ya. Jadi ikannya pun kita juga kombinasikan. 60% dari salmon, 40%-nya itu makarel, sarden, dan anchovy. Salmon omega 3 ini juga bagus untuk memberikan efek anti radang. Kita lanjutkan. Fondasi berikutnya, setiap tubuh pasti punya sel. Yang membangun sel adalah asam amino atau protein. Kita juga punya produk yang dia fokus kepada kandungan asam amino atau protein, yaitu high protein powder. Nah, kita punya 9 asam amino esensial di dalamnya yang tidak bisa diproduksi sama tubuh. Jadi mau tidak mau harus didapatkan dari makanan. Nah, kebanyakan asam amino esensial ini didapatkan dari protein-protein hewani gitu ya. Tapi kita tahu kalau kita kebanyakan konsumsi protein hewani, proteinnya dapat sih, asam aminonya dapat gitu. Tapi lemaknya juga ada, kolesterolnya juga ada. Jadi Nutrilite menghadirkan opsi yaitu sumber tinggi protein dari nabati dengan daya cerna yang sama seperti susu, sama seperti telur yang dia bersumber dari hewan. Nah, berikutnya Double X ini adalah produk favorit semuanya gitu, saya yakin gitu ya. Karena dia komplit 10 vitamin, 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tanaman. Apalagi Double X sekarang diperkaya dengan phytoprotect sehingga memberikan perlindungan atau antioksidan yang bahkan lebih kuat dari formula sebelumnya. Nah, kemudian dia juga bagus untuk menjaga sistem imun. Di zaman sekarang sehat, imunitas itu perlu dijaga. Menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Dan produk ini mendukung penuaan yang sehat dan mendukung pertumbuhan sel normal. Jadi yang tadi goals-nya atau resolusinya pengen awet muda, Double X ini wajib dikonsumsi. Karena begitu ya, dia akan melindungi sel-sel kita dari radikal bebas supaya kita bisa awet muda. Berikutnya, ini yang paling baru dari Nutrilite, New Body Key by Nutrilite. Sebenarnya produknya baru-baru nggak baru sih gitu ya. Produknya sudah ada, dulu kita punya Body Key. Tapi yang baru apa? Formulanya. Jadi diformulasi ulang supaya dia memberikan manfaat yang lebih lagi. Karena kami mendengarkan bahwa kebutuhan di pasaran pengen yang praktis.
on the go, pengen yang kandungan proteinnya tinggi gitu, pengen yang gluten free karena ada beberapa orang yang intoleran terhadap gluten. Nah, sehingga di formulasi nih produk ini bahan bakunya sama seperti high protein, yaitu isolat protein kedelai, namun sumber seratnya kita ambil dari white chia seed dan dari chicory root dengan rasa baru berry. Ini menggantikan vanilla. Rasa mana yang enak Mbak Resti? Berry, cafe latte, ataukah coklat, semuanya enak gitu ya. Nah, kalorinya di sini bisa menggantikan 1 kali makan. Jadi body key ini adalah complete meal. Berbeda dengan high protein ya. Kalau high protein dia spesifik pada kandungan protein yang tinggi. Tetapi pada body key dia kandungannya komplit. Ada makro, ada mikro, ada serat. Nah, makronya tadi salah satunya yang di-highlight adalah proteinnya yang bahkan lebih banyak, hampir 3 kali lipat dari formula yang dulu. Jadi yang sekarang 17 sampai 18 gram protein di setiap sasetnya. Vitaminnya pun juga ditingkatkan dari yang 12 menjadi 20. Nah, 20 ini terpecah dari 12 vitamin, 8 mineral. Seperti itu. Nah, untuk menjaga kesehatan pencernaan, karena pencernaan ini juga basic. Kalau pencernaannya bagus, makanan yang dikonsumsi terpecah dengan sempurna, diserap dengan sempurna, bisa didistribusikan dengan sempurna. Tapi kalau metabolisme atau organ pencernaannya ini problem, nggak berjalan dengan optimal, nah maka salah satu efeknya pun proses detoksifikasi kan juga nggak akan bagus. Sementara detoksifikasi tadi kan membuang racun-racun dari dalam tubuhnya kita, sehingga kita juga perlu mengkonsumsi serat ini dari akar chicory. Dan serat ini telah banyak penelitian yang mengatakan bahwa serat ini bisa membantu untuk mengikat kolesterol jahat atau LDL dibuang pada saat kita BAB, apalagi kalau diimbangi dengan pola makan yang rendah lemak seperti itu. Berapa Mbak Resti kadarnya? Setiap satu sasetnya mengandung 4 gram. Jadi kalau body key tadi 6 gram serat, kalau high fiber ini 4 gram serat setiap sasetnya, dikonsumsi 1 sampai 2 saset per hari. Berikutnya, tadi ngomongin pencernaan, ngomongin fondasi tubuh, saya juga ada mengucapkan kata-kata detox. Nah, detox selain dari pencernaan juga dari liver atau dari hati. Karena liver ini adalah tempat untuk menyimpan beberapa zat gizi, juga tempat untuk membuang zat-zat yang bersifat limbah atau racun dari dalam tubuhnya kita. Sehingga ini salah satu organ yang perlu kita jaga supaya fungsi detoksifikasi atau pembuangan racun dalam tubuh kita bisa bagus. Nah, apa sih kandungannya Mbak Resti gitu ya? Jadi di sini ada ekstrak miltisel dengan bahan aktif namanya adalah silimarin. Nah, ini dari bunga miltisel. Dia antioksidan iya, anti peradangan iya, kemudian menghambat fibrogenesis atau terbentuknya jaringan-jaringan keras, jaringan-jaringan parut di hati, dan mendukung proses regenerasi sel hati. Nah, akar dandelionnya ini membantu memperbaiki kadar kolesterol darah kita. Nah, sebagai informasi tambahan aja Bapak Ibu, bahwa kolesterol di dalam tubuh kita ini 25% berasal dari olahan makanan yang kita konsumsi. Sedangkan 75%-nya ini justru diproduksi oleh hati. Jadi kalau kita sudah konsumsi makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol, hati atau pabriknya dari kolesterol ini juga perlu disehatkan. Bahan berikutnya adalah ekstrak turmerik sebagai antioksidan yang mampu melindungi hati, organ hati.
Produk berikutnya, lecithin E. Nah, ini mirip-mirip tapi nggak mirip gitu ya. Dia mengandung lecithin, ini adalah pengemulsi dengan vitamin E sebagai antioksidan sehingga membantu memetabolisme, mencerna lemak-lemak tubuh yang ada di rongga perut. Kita sebutnya adalah lemak visceral. Jadi lemak dalam tubuh itu ada dua macam. Lemak yang bisa kita cubit, nah seperti ini. Nah, ini adalah lemak sukutan, lemak di bawah kulit. Ini area mainnya green trim. Tapi kalau lemaknya nggak bisa kita cubit, yang ada di rongga perut, itulah area mainnya lecithin E. Sehingga dia juga bermanfaat untuk mencegah fatty liver. Nah, itu tadi beberapa produk-produk basic yang bisa dikonsumsi oleh Bapak Ibu semuanya. Namun demikian, apabila Bapak Ibu ada fokus kesehatan lainnya, misalnya mau menjaga gula darah, apa ya Mbak Resti gitu. Atau misalnya ingin memperbaiki kualitas tidur, karena tadi dari 6 kunci gaya hidupnya, tidurnya nih yang begadang. Begadang bukan begadang karena banyak kerjaan Mbak Resti, karena nggak bisa tidur aja gitu ya. Ataukah mungkin ingin menjalankan pengelolaan berat badan, pakai apa ya Mbak Resti produk-produk tambahannya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Nutrilite Recommender. Jadi nanti diisi data dirinya, diisi bagaimana kebiasaan makan dan aktivitasnya selama ini, dan diisi fokusnya mau ke kesehatannya apa. Bapak Ibu juga bisa melakukan konsultasi kepada upline ataupun pengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Seperti itu. Itu adalah slide terakhir dari saya. Tidak terasa, saya akan stop share terlebih dahulu. Saya kembalikan kepada Bu Maria. Silakan Ibu. Wow, terima kasih Mbak Resti. Wow, luar biasa apa penjelasannya. Thank you Mbak Resti. Wow, teman-teman gimana? Belajar banyak nggak hari ini? Bentar, saya akan allow partisipan untuk unmute sendiri. Nah, silakan apabila teman-teman ada pertanyaan, ini bisa diketik di kolom chat ya, atau mau langsung bertanya ke Mbak Resti, boleh raise hand. Nanti saya kasih kesempatan. Wah, hari ini bagus sekali. Ya, itu yang di slide terakhir itu mengenai Nutrilite Recommender, teman-teman. Itu mau dicoba? Ayo silahkan dicoba. Nutrilite Recommender. Coba dibuka ininya, Mbak Resti, tolong ini apa linknya. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, coba ayo teman-teman. Bagian Nutrilite Recommender. Ya, karena ini penting. Nanti waktu teman-teman punya apa ya, ada teman atau downline yang menanyakan, nah pakai ini aja. Saya harus minum Nutrilite apa gitu. Silahkan coba. Saya udah punya sih di HP saya nih, udah keluar kayak begini gitu. Jadi ada recommended. Bentar. Saya lihat di bisa dibuka teman-teman? Siapa yang mengalami kesulitan? Itu ada berapa pertanyaan, Mbak Resti, di Nutrilite Recommender itu? Ini di sini saya, untuk saya setelah saya mengisi itu, saya dianjurkan double X, high protein, omega 3, B-kompleks untuk saya ya, kalmak, lalu boleh ditambahkan Biosi dan Widgerm E. Ini banget apa? Basic banget. Ya. Jadi Nutrilite Recommender ini pada bagian pertama akan menanyakan dulu data dari Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti contohnya usia, berat badan, tinggi badan. Kemudian akan dianalisis dulu nih kebiasaan makannya. Sehari makan buah dan sayur apa enggak. Kemudian sumber
ikan laut dalamnya ada apa enggak, paparan polutannya seperti apa. Nah, ini di-assess dulu. Dari situ dikerucutkan, Bapak Ibu ini fokusnya di mana. Nanti baru akan keluar saran produk. Saran produk pun juga kita berikan leveling. Jadi ada yang kategorinya basic atau produk wajib gitu ya, sama ada produk sebagai tambahan seperti itu. Jadi nanti dari hasil Nutrilite Recommender itu kalau kita mau beli itu langsung di bawah ada klik beli. Jadi begitu kita klik beli, nanti kita akan masuk ke mw.id. MWID, betul. Ya, MWID ya. Jadi langsung masuk ya, atau kalau mereka belum member ya daftar dulu kayak gitu. Jadi bagus ini Nutrilite Recommender ini teman-teman. Ya, jadi dipakai ya. Coba tes diri sendiri dulu. Nah, setelah itu nanti bisa untuk melakukan konsultasi ke teman-teman. Oke, sekarang kita sambil kalian mengisi itu ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Oke, ini kita jawab pertanyaan juga di kolom chat ya, Mbak Resti ya. Oke. Ya, sambil saya buka juga kolom chatnya. Iya. Saya akan scroll dari yang atas saja ya. Iya, Mbak Resti. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Andrew ini tampaknya gitu ya. Apakah 6 gaya hidup sehat itu bisa dijalankan secara bersamaan? Apa bisa dimulai dengan menjalankan jaga pola makan dulu nih? Karena kan biasanya butuh berapa lama proses sampai orang itu sudah terbiasa dan mati menjalankan gaya hidup sehat. Baik, seperti yang tadi saya ucapkan, 6 gaya hidup sehat itu adalah holistik. Semuanya harus, tetapi boleh bertahap, karena kalau saya targetkan 6-nya harus ya, mulai malam ini nggak boleh begadang, mulai besok sarapan, kemudian nasinya harus diganti beras merah. Waduh, belum belanja beras merah. Ini tadi masih ada pertanyaan dari prospek yang belum dijawab, sudah disebut tidur sama Mbak Resti. Yang ada 1 poin stresnya bukannya turun tapi malah naik gitu ya. Betul, iya. Jadi bisa Pak Andrew lakukan perlahan-lahan, dimulai dari bagian mana yang Bapak paling siap. Dan perubahan gaya hidup ini tidak instan, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Saya pasti bisa tidur jam 9, bangun jam 5. Ya. Tapi pasti ada proses berapa lama ya, tergantung dari setiap orang. Tetapi ada yang bilang 14 hari itu sudah tetap. Tapi ada yang bilang juga kalau butuh waktu sampai 3 bulan. Jadi 3 bulan kalau kita menerapkan pola yang sama, maka alam bawah sadar kita itu akan merekam. Pernah nggak sih Bapak Ibu perjalanan gitu ya, misalnya dari rumah ke kantor itu nggak pakai mikir. Jadi badan tuh rasanya ya udah berkendara itu ya habis ini belok kanan, habis ini belok kiri. Karena saking terbiasanya, sama gitu ya dengan pola atau gaya hidup. Ada yang bisa cepat adaptasi 14 hari, ada yang memang butuh waktu 3 bulan. Tetapi kembali lagi semua kepada kesiapan dan tadi mindset. Jadi kalau mindsetnya saya bisa, saya mampu, saya mau, berarti juga akan lebih cepat seperti itu. Selamat mencoba ya Pak Andrew untuk memulai gaya hidup sehatnya. Oke, makasih Mbak Resti. Terus ini pertanyaan lagi tentang ukuran. Sejempol itu maksudnya gimana? Tadi yang untuk lemak ya. Iya, sejempol itu tadi jempol atas aja ya. Tapi betul, kalau jempol atas. Kalau keju sampai jempol bawah ya. Ya, jadi seperti itu ya. Itu kan kalau kita pakai takaran jempol. Tapi boleh kita pakai ganti aja pakai sendok gitu ya, berarti sendok yang pakai sendok makan seperti itu. Itu tadi kan kalau kita mau memvisualisasikan sesuai dengan porsinya. Jadi kira-kira kalau 1 jempol ya 1 sendok makan lah ya Mbak Kristi ya. Oke, itu. Baik, ini Kristi mohon diulang
lemak yang bisa dicubit termasuk lemak apa? Subkutan ya. Iya, betul. Yang bisa dikurangi dengan green trim, betul kan? Subkutan. Betul, Ya. betul. Lemak bawah Betul kulit sekali. itu, Kristi. Ya, Tapi jadi kalau yang lemak di dalam, visceral fat, itu pakainya lecithin ya. Nah, kalau lemak itu yang di teman-teman. darah, pakainya salmon. Nah itu tuh teman-teman. Jadi lemak yang di darah itu pakainya salmon. Lemak yang berada di dalam darah kita itu stabilkan dengan salmon omega 3 kompleks. Karena yang baik, jadi membantu menyeimbangkan dari lemak-lemak maupun kolesterol yang ada di darah. Lemak bawah kulit, lemak subkutan, ini area mainnya green trim. Ini kan meningkatkan metabolisme. Nah, supaya kadang ada beberapa orang yang terus ngechat saya, Mbak, aku kalau habis minum green rasanya panas gobek semua. Ya udah sekalian dipakai olahraga gitu ya, karena memang dia meningkatkan metabolisme, membakar lemak-lemak di area bawah kulit. Nah, kemudian kalau lemak yang lebih jauh lagi, ini harus dibakarnya di metabolisme lebih lanjut sama lecithin. Oke, jadi untuk perlemakan ya teman-teman tuh 3 produk ya, green trim, lecithin, sama omega 3. Ya, dihafalin itu ya. Karena ini banyak dibutuhkan nanti, pasti banyak pertanyaan. Oke. Berikutnya, nah, kapan sih waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi liver health? Ini baiknya dikonsumsi, jawaban saya 1, rutin. Waktu terbaiknya adalah rutin sehari 2 kali. Mau 1 setelah sarapan, 1 setelah makan siang, atau mau 1 pagi, mau 1 malam, boleh. Gitu ya. Asalkan dia rutin konsumsi. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Kristi, menyambung pertanyaannya di atas ya. Kalau yang visceral pakai lecithin, kalau sarapan paginya pakai all night oat. Siapa di sini yang penggemar all night oat, jadi malam dikuplek gitu ya, didiem atau masuk kulkas biasanya biar lebih enak gitu ya untuk sarapan gitu ya. Apakah ada masalah dan bisa kita menerapkan seperti itu? Bisa, kenapa tidak gitu ya. Oat ini adalah salah satu bahan yang dia tinggi seratnya. Nah, jadi pada saat pagi hari kita sarapan seperti itu bisa memberikan rasa kenyang lebih lama. Namun akan lebih baik lagi pada saat kita konsumsi all night oat-nya di pagi hari, jangan lupa tambahin juga sumber proteinnya. Kita tidak hanya kenyang dari serat dan karbohidrat, tetapi juga ada pembentuk sel tubuh, yaitu proteinnya. Jadi nanti pas mau dikeluarkan gitu ya, misalnya tambahin telur, atau kalau mau simple uplek aja itu high protein di situ biar lebih gampang gitu. Oke, berikutnya dari Pak John, produk ya, apa yang John, cocok gitu ya, buat saya yang sudah bypass karena akibat diabetes dan kolesterol? Baik, jantung ya Pak. Ya, jadi ini jantung karena manifestasi dari gula dan kolesterol. Berarti ya penyebabnya yang harus diperbaiki. Gula dan kolesterol ini dari mana? 1, dari pola makannya. 2, dari produknya adalah yang bermain ke area metabolisme kolesterol, lemak, ataupun gula darah. Seperti contohnya, tadi mau masuk foundational trio, bisa Mbak Resti? Bisa. Di situ ada double X, jadi double X itu ada chromium, ada molybdenum untuk membantu pencernaan dari gula, jadi menstabilkan gula darah. Nah, kemudian tadi ada salmon omega. Salmon omega ini membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi kalau ada makanan gitu ya, dia jadi pintar insulinnya, udah langsung digandeng. Itu glukosanya, ayo glukosa kamu harus masuk ke dalam sel. Jangan kamu keliaran di aliran darah. Nah, karena sensitivitas insulinnya kan ditingkatkan sama omega. Omega tadi juga penyeimbang dari kolesterol yang jahat kan, karena ada tadi faktor risiko kolesterol. Kemudian proteinnya bisa Mbak Resti? Bisa.
selnya disehatkan dulu dengan proteinnya. Jadi foundational trio masuk. Saya mau yang spesifik, ada gitu ya. Seperti contohnya tadi liver health karena pabriknya kolesterol di situ. Kemudian diabe krompik. Ini kandungan mineral dan herbal campuran yang memang dia spesifik untuk menyehatkan pankreas, iya. Kemudian untuk mengatur metabolisme kolesterol, iya. Jadi ada beberapa yang spesifik. Nah, kalau mau lebih lanjut lagi, nanti bisa konsultasi ke upline ataupun tadi coba-coba di Nutrilite Recommender-nya. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau pria dengan berat badan 100 sekian, sudah pasang ring, ingin menurunkan berat badan, apa ada pengaruh high protein terhadap kesehatan jantungnya? Secara umum high protein ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan jantungnya, karena memberikan asupan protein yang baik, tanpa kolesterol. Karena apa? Terbuatnya tadi dari nabati. Kemudian asupan protein yang tinggi sesuai dengan penelitian, kalau kita konsumsi 1,2 sampai 1,6 gram protein per kilogram berat badan, ini membantu kita menjadi satu, kenyang lebih lama, kedua mendukung proses penurunan berat badan, ketiga dia bisa mempertahankan massa ototnya kita, seperti itu. Kalau mau produk yang lainnya lagi, seperti contohnya tadi, dia 1 atau 2 kali makannya dengan replacement body key. Kemudian penurunan lemak-lemak tubuhnya mau dibantu dengan green trim, itu juga bisa masuk. Jadi disesuaikan, kita ada juga satu paket yang namanya body key 30 hari. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan tipe dietnya seperti apa, suplemennya juga akan lebih mengerucut di situ. Kemudian dari Bu Komang Lilik, wah apa kabar ini Bu? Rekomend untuk saya Trio Fondasi B Complex Liver Health. Oke, Ibu. Maksudnya rekomendasi dosisnya atau seperti apa? Kalau saya teropong gitu ya. Saya udah lama sih nggak ketemu sama Bu Lili gitu ya, biasanya kalau ke Denpasar ketemu gitu. Tapi kalau saya teropong gitu ya, selama menjalankan gaya hidup sehatnya sudah oke, bolong-bolong dari suplemennya ikuti anjuran yang ada di label kemasan, begitu ya Bu Komang Lili. Berikutnya Bu Ani Rosita nih, apa kabar Bu? Semoga sehat juga ya Bu. Kalau anak-anak usia berapa boleh konsumsi double X 12 tahun? Karena double X ini udah dibilang strong gitu ya, isinya banyak, kandungannya juga berlimpah. Jadi untuk mereka yang memang tingkat aktivitasnya lebih tinggi, jadi usia 12 tahun ke atas. Kalau di bawah itu jangan sedih, kita daily. Ini untuk di bawah 12 tahun ke atas atau mereka yang aktivitasnya tidak terlalu tinggi. Ini bisa mengkonsumsi daily. Kemudian pertanyaan dari Pak Aulia pun juga seperti itu ya. Jadi untuk penggunaan ataupun dosis dari masing-masing produknya itu sudah tertera di label kemasannya. Namun apabila ternyata ada kondisi kesehatan tertentu, ini bisa melakukan adjustment dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada upline ataupun pengundangnya. Kemudian kalau mau tahu berapa harga double, oh ini langsung aja ketik mw.id. Di situ udah langsung ketahuan berapa harga dari setiap produknya. Sudah tahu harganya, bisa langsung klik keranjangnya, dimasukkan lalu dicek pot belanja. Begitu. Saya rasa itu adalah pertanyaan terakhir, Bu Maria dan Bapak Ibu semuanya. Ada satu lagi. Satu lagi ya? Iya, tentang program diet yang bagus, harus konsumsi Nutrilite apa aja? Body key apakah cukup? Dan setelah konsumsi body key selama 3 bulan misalnya, apakah harus diteruskan? Itu pertanyaannya Mbak Desi. Baik, nah di dalam paket body key 30 itu
ada body key sebagai meal replacement, ada protein untuk masa pembentuk ototnya, ada double X-nya supaya kita tetap berstamina. Kemudian di situ bisa pilih green trim atau carb blocker ataupun high fiber. Nah, satu siklus ini 30 hari. Apabila sudah mencapai berat badan yang diinginkan, masuknya ke maintenance. Mau diulang paket 30 harinya bisa, mau menggunakan produk bijiannya pun juga bisa. Yang penting prinsipnya seperti ini. Selama saya 30 hari menjalankan program pengelolaan berat badan, saya sambil menganalisis diri saya. Trigger saya itu di mana? Apakah trigger di kontrol porsi makan ataukah trigger saya di kontrol jenis makanan? Kalau memang trigger saya di kontrol porsi makan, ya pada saat saya maintenance, yang saya pilih adalah body key-nya karena udah gampang banget, makan malam tinggal diganti aja gitu ya. Tapi kalau dari porsi aku nggak banyak-banyak amat Mbak Resti, aduh tapi gorengannya itu loh, atau mungkin camilan manis-manisnya itu loh. Nah, berarti ya produk spesifiknya yang dilanjutkan green trim ataupun carb blocker ataupun high fiber. Jadi kalau untuk maintenance silahkan bisa tetap paket 30 hari ataupun disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, kemudian pada malam hari, apakah juga berpengaruh pada asam lambung jika sering mengkonsumsi umbi-umbian pada pagi hari? Baik, nah umbi-umbian ini memang salah satu sumber karbohidrat. Bisa dikonsumsi? Bisa. Apabila dalam keadaan sehat, tidak ada riwayat gastritis atau asam lambung, maka mau dikonsumsi pagi hari juga bisa sebagai pengganti karbohidratnya. Apakah akan berpengaruh pada asam lambung? Secara keseluruhan sebenarnya tidak berpengaruh secara langsung terhadap asam lambung, tetapi perlu dicari umbi-umbian dengan glycemic index yang rendah karena bukan ke asam lambung tetapi ke kadar gula darah seperti itu. Lalu ada pertanyaan ini, mohon pencerahan untuk Nutrilite super sarapan. Nutrilite super sarapan. Baik. Jadi super sarapan itu prinsipnya simple. Protein digandengkan dengan apapun. Aliasnya di setiap kali kita makan dihadirkan 2 scoop protein. Mau dimakan pagi. Jadi mau makan paginya itu bubur ayam, tambahkan 2 scoop protein. 2 scoop proteinnya ini kalau tim bubur ayam diaduk, ya pasti diaduk di situ. Tapi kalau saya tim bubur ayam nggak diaduk, jadi saya seduhnya terpisah. 2 scoop itu saya seduh dalam 200 ml air. Intinya adalah yang dinamakan super sarapan apabila ada protein di situ. Kenapa protein dikatakan super gitu ya? Karena simple. S-nya itu simple. Tinggal tuang atau tinggal seduh aja 2 scoop. Kemudian U, cocok untuk semua usia karena produk ini bisa digunakan usia 1 tahun ke atas. P-nya praktis dengan nutrisi yang terkontrol. Kemudian proteinnya sudah tinggi, jadinya dia praktis dan pas nutrisinya. Kemudian E-nya, ini bisa menjadi salah satu sumber energi. Karena apa? Sumber energi kita kan sebenarnya 3, karbohidrat, lemak, dan protein. Berikutnya, R-nya ini sebenarnya adalah ramah di kantong. Bayangkan, kalau untuk memenuhi 17 gram protein, ini Bapak Ibu harus mengkonsumsi berapa banyak telur gitu ya. Kalau ini tinggal gampang aja gitu ya, ramah di kantong. Kita bisa lebih hemat, apalagi kalau belinya yang family size gitu ya. Jadi dapatnya 900 gram, volume lebih banyak, harganya pun juga akan lebih hemat dibandingkan kalau membeli 2 kanister yang all
plan seperti itu. Kalau untuk menaikkan berat badan, apa sarannya untuk anak laki-laki remaja? Secara produk adalah sama. Nanti jawaban saya adalah body key dan high protein lagi. Tapi posisinya bukan sebagai meal replacement, tapi sebagai tambahan konsumsi. Makan seperti biasa dengan menu sehat sehari 3 kali. Di waktu camilan itu, selain nyamil yang biasanya dikonsumsi, tambahkan juga tadi si body key sama si high protein. Jadi posisinya bukan sebagai pengganti makan, tetapi penambah asupan makan seperti itu. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Saya coba scroll lagi ke bawah. Udah habis pertanyaannya. Baik, kayaknya udah selesai nih Mbak pertanyaannya. Masih ada lagi teman-teman? Oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri ya teman-teman training kita malam hari ini ya. Mungkin Mbak Resti ingin memberikan apa ya kata-kata penutup untuk teman-teman, pesan-pesan untuk teman-teman semuanya. Silakan. Ya, sebenarnya kalau dari saya simple. Start now. Udah gitu aja. Mulai dari sekarang. Semampunya. Nanti lama-kelamaan juga akan komplit. Karena kenapa tadi saya gambarkan 6 kunci gaya hidup itu kayak puzzle. Karena dia akan saling melengkapi. Begitu satu mulai dilakukan, dia akan menggandeng, akan geret bagian gaya hidup yang lainnya. Hingga nanti akan menjadi satu gambar yang komplit dari gaya hidup Bapak Ibu semua. Dan pesan saya, jangan bosan menjalankan gaya hidup. Karena ingat lagi, sudah berapa tahun kita ini hidup enak. Kita menjalankan gaya hidup yang dulu-dulu gitu ya, makan yang junk food dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita mau memperbaiki diri kita pun juga tidak instan. Jadi jangan bosan untuk melakukan gaya hidup sehat. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih Mbak Resti ya, luar biasa sekali pengetahuan yang kita dapat malam hari ini ya. Semoga teman-teman ilmu ini dipakai ya, benar-benar dimanfaatkan untuk kesehatan diri sendiri ya, karena semua kita ingin sehat, optimal dan apa ya, menjadi tua yang sehat gitu ya. Karena menjadi tua itu pasti ya Mbak Resti, tapi jangan sampai kita jadi menjadi tua dini gitu ya. Apalagi dengan sekarang ini gaya hidup yang aneh-aneh ini, anak-anak muda pun juga sudah terkena penyakit degeneratif ya. Jadi dan kalau sakit tuh mahal, benar nggak Mbak Resti ya? Jadi lebih baik kita menjaga ya dengan natural ya, dengan menerapkan 6 kunci pola hidup sehat. Nah, suplemen itu hanya sebagai tambahan, teman-teman. Ya, jadi contohnya tadi ada protein, karena seringkali kita kurang protein. Dan tadi di slide pertama atau kedua Mbak Resti tunjukkan bahwa di Indonesia ini ternyata hasil survei mengatakan ya orang Indonesia banyak yang gemuk tapi kurang gizi dan kurang itu tadi kurang nutrisi. Ya, tapi gemuk-gemuk ya, karena apa? Isinya ya karbo dan lemak seperti itu. Maka teman-teman ini menjadi tugas untuk kita semuanya ya. Jadi kita perlu mengedukasi bahwa makan yang benar gitu, yang sehat itu seperti apa. Karena pengalaman saya beberapa kali saya melakukan konsultasi Mbak Resti ya, banyak ibu-ibu itu yang nggak ngerti tentang gizi. Ya, jadi makannya ya seadanya, pokoknya syukur kenyang. Begitu pula dia lakukan untuk anak-anaknya. Jadi dari kecil anak-anak sudah nggak dilatih untuk makan sehat. Nah itu juga pengalaman saya Mbak Resti. Dulu saya waktu anak-anak saya masih kecil, saya juga nggak ngerti tentang gizi. Yang penting anak-anak saya itu ininya lauk protein gitu, tapi nggak sayur. Ya, jadi dulu masih kecil-kecil anak saya tuh nggak mau sayur dan saya biarkan. Saya pikir ya nggak apa-apa wong sayur gitu ya. Tapi sekarang yang saya lihat anak-anak saya, jadi cucu-cucu saya ini udah lebih pinter gitu karena anak-anak saya sudah paham tentang gizi. Jadi ini yang menurut saya menjadi beban untuk kita, bahwa sayang sekali kalau ibu-ibu tidak mengenal ilmu gizi. Ya, karena memang kita sekolah dulu di SMA nggak diajarin tentang gizi kan Mbak Resti? Kalau nggak sekolah kayak Mbak Resti, benar nggak?
Ya, kita lulus SMA nggak ngerti, cuman ngertinya 4 sehat 5 sempurna, tapi berapa porsi, ya apa yang kita makan, berapa kalorinya, berapa proteinnya, berapa seratnya kita nggak tahu. Ya, kita kurang atau lebih kita nggak tahu, seperti itu. Ya, maka kalau terjadi kayak kolesterol tinggi, asam urat tinggi, tekanan darah tinggi, itu pasti ada sesuatu yang kelebihan dan sesuatu yang kurang. Benar nggak Mbak Resti? Ya, maka dengan Betul. gizi seimbang, dengan pengetahuan yang baik tentang nutrisi, ini akan membantu the whole family, ya, untuk seluruh keluarga kita. Baik teman-teman, terima kasih sekali lagi Mbak Resti. Ya, Terima selamat kasih malam. Ibu, Ya, Bapak Ibu semoga Tuhan semuanya. memberkati kita semuanya. Ya, bye. Selamat Terima malam. kasih, Makasih salam Mbak Resti, sehat. makasih Sampai Bu jumpa Arya. kembali. Sehat-sehat ya Bapak Ibu. Ya, semoga sehat-sehat semuanya ya. Thank you Mbak Makasih, Resti Terima sekali lagi. kasih. Saya izin pamit. Terima kasih Mbak Resti. Ya, Mbak Terima Resti, terima kasih. Jangan Oke, bosan ya Mbak Mer. Resti. Jangan Siap bosan ya. Ibu, siap. Senang bisa berbagi. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Maria, Saya makasih. izin pamit. Ya, Selamat Bu malam. Andi. Selamat Ya. beristirahat semuanya. Ya, selamat beristirahat. Oke teman-teman, saya akhiri ya Zoom-nya ya. Ya Bu, Makasih Bu. terima kasih.